Film dimulai di sebuah kota perbatasan Meksiko, tepatnya El Paso, saat sekelompok pasukan khusus unit federal pemberantas narkotika sedang dalam perjalanan menuju sebuah misi. Ray dan Andre bertugas mengantar tim tersebut ke lokasi operasi. Dan di sepanjang perjalanan itu, Ray sempat mengeluh pada Andre tentang anaknya, Cody, yang belakangan makin sulit diatur. Menariknya, entah kebetulan atau enggak, Cody ternyata bersekolah di tempat yang sama dengan anak-anak para agen DIA lainnya. Kembali ke Ray, setibanya di sana, dia langsung memimpin pasukan DIA untuk melakukan penggerebekan markas bandar narkotika yang berkedok sebagai pom bensin. Ray turun dan langsung mengawali misinya. Di waktu yang bersamaan, di tempat lain, Cody terlihat sedang mendekati seorang perempuan yang sudah lama menjadi incarannya. Saat penggerebekan dimulai, mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah dan langsung bergegas turun. Setelah ditelusuri, tempat itu ternyata menjadi markas para pengedar narkoboy yang juga sudah bersiap menunggu kedatangan pasukan DIA. Dan langsung terjadi baku tembak. Setelah situasi mulai mereda, Ray menyadari bahwa ruang bawah tanah tersebut sudah dipasangi bom sehingga mereka harus segera keluar dari sana. Setelah berhasil keluar dan menyelamatkan diri, situasinya belum sepenuhnya aman karena tiba-tiba beberapa anggota DIA tertembak oleh penembak jitu yang ternyata sudah mengawasi mereka sejak awal. Ray dan Andre berusaha mengamankan rekan-rekannya yang menjadi korban. Sementara itu di sekolah, salah satu murid bernama Jesse yang juga anak anggota DIA dipanggil ke kantor kepala sekolah setelah ibunya menerima kabar bahwa suaminya gugur dalam tugas. Sebagai sesama anak anggota, kabar tersebut membuat mereka semua terpukul. Sepulang sekolah saat di rumahnya, Cody justru dimarahi oleh ayahnya karena pulang melewati jam malam. Cody menyadari bahwa ayahnya terluka dan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ray menjelaskan bahwa kejadian hari ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka semua, termasuk Cody dan teman-temannya, untuk lebih berhati-hati. Sejak saat itu, Ray memperketat aturan di rumah, yang justru membuat Cody semakin muak dan hubungan mereka pun semakin renggang. Keesokan paginya, Ray memimpin upacara pemakaman rekannya dan menyampaikan bela sungkawa kepada Jesse. Di sisi lain, Benito, bos kartel narkoboy yang sebenarnya, mengadakan rapat dengan anak buahnya karena merasa bisnis mereka mulai terancam. Ia mencurigai adanya pengkhianat di dalam kelompoknya yang membocorkan informasi kepada DIA, hingga lokasi markas mereka bisa diketahui. Kecurigaan itu mengarah pada salah satu anak buahnya, sebut saja Asep. Dan untuk membuktikannya, Benito menyuruhnya menghabisi sepupunya sendiri yang juga bagian dari kelompok mereka. Di sisi lain, Benito ternyata memiliki adik perempuan bernama Natalia, yang malam itu terlihat sangat marah karena merasa kakaknya gak mampu menjalankan bisnis sebaik ayah mereka, yang saat ini hanya tinggal menunggu dijemput malaikat Israel. Sementara itu, di sekolah, hubungan Cody dengan perempuan incarannya, sebut saja Siti, semakin dekat. Di waktu yang sama, Asep diam-diam menemui Ray dan Andre, lalu mengatakan bahwa Benito sudah mulai mencurigainya sebagai pengkhianat. Ia juga menegaskan bahwa dirinya nggak bisa lagi membantu DIA karena nyawanya kini dalam bahaya. Kembali ke sekolah, Cody diketahui memiliki kemampuan bergulat yang cukup baik. Namun di tengah latihan, ia mendapat kabar dari teman-temannya bahwa Jesse harus pindah sekolah karena tunjangan kematian dari DIA nggak lagi cukup untuk membiayai hidupnya dan ibunya. Saat perjalanan pulang, Cody menyampaikan pada ayahnya bahwa ia nggak menyangka nggak ada bantuan lebih lanjut untuk keluarga anggota yang gugur, dan ia mulai berpikir hal yang sama bisa saja terjadi padanya jika suatu hari ayahnya juga gugur saat bertugas. Malam harinya di kantor, Ray kembali berbincang dengan Andre dan mengakui bahwa ia mulai ragu apakah dirinya bisa menjadi ayah yang baik bagi Cody, apalagi hubungan mereka kini semakin renggang. Esokan harinya, Cody ikut ayahnya dalam sesi latihan bela diri khusus. Sebenarnya Cody ingin mengikuti jejak ayahnya
ayahnya. Namun Ray dengan tegas mengatakan bahwa ia nggak akan pernah mengizinkan Cody terlibat dalam pekerjaan yang sama. Dalam perjalanan pulang, Andre tiba-tiba menghubungi Ray dan memberitahu bahwa ia baru saja menggerebek sebuah markas narkoboy, yang membuat Ray harus segera ke lokasi dan mau gak mau dia harus membawa Cody bersamanya. Sesampainya di rumah tersebut, perhatian Cody langsung tertuju pada tumpukan uang yang ada di dalamnya. Dari situ, muncul ide di kepalanya untuk mengambil uang tersebut agar bisa membantu Jesse, sehingga temannya itu nggak perlu pindah sekolah. Bahkan saat berada di kantor di AI, Cody sempat diam-diam memfoto papan investigasi kartel Benito yang sedang ditangani oleh ayahnya. Setelah pulang, Cody menemui teman-temannya dan mulai menceritakan rencananya untuk merampok rumah penampungan narkoboy milik kartel. Yang menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatannya, di setiap rumah biasanya hanya ada satu pengintai, satu pengedar, dan satu orang yang kurang waspada karena sering berada di bawah pengaruh narkoboy. Awalnya teman-temannya ragu, namun Cody mencoba meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa Jesse mungkin akan melakukan hal yang sama jika mereka semua bernasib sama seperti Jesse. Ia pun menegaskan bahwa rencana ini bisa berjalan dengan mudah selama mereka bekerja sama. Malam harinya, Asep kembali menemui Ray dan Andre untuk mengambil uang bayaran terakhirnya agar bisa memulai hidup baru di kota lain. Namun gak lama setelah ia tiba, Asep tiba-tiba ditembak dari jarak jauh oleh anak buah Benito. Ray yang menyadari kejadian itu langsung keluar dan berusaha mengejar pelaku, hingga akhirnya berhasil melumpuhkannya. Orang tersebut ternyata adalah Vasquez, salah satu kaki tangan Benito. Di ruang interogasi, Ray langsung menanyakan tentang Natalia dan mencoba menekan Vasquez agar berbicara. Namun Vasquez justru mengatakan bahwa dalam waktu dekat Natalia akan bergerak untuk menghabisi seluruh agen di AI, termasuk keluarga mereka. Sementara itu, di tempat lain, Cody bersama temannya, Denny, mulai mempersiapkan persenjataan yang akan mereka gunakan untuk menjalankan rencana perampokan rumah kartel. Di saat yang bersamaan, Ray menelpon Cody dan memberitahu bahwa ia akan pulang larut malam karena ada jadwal ronda mendadak. Setelah itu, Cody, Denny, Cone, dan Kyle mulai menjalankan misi pertama mereka dengan mengintai sebuah rumah penampungan kecil milik kartel Bonito. Sementara mereka bertiga bergerak di lapangan, Kyle diminta tetap berada di mobil dan bersiap menghubungi 911 jika terjadi keadaan darurat. Begitu masuk ke dalam, situasi langsung berubah jadi kacau karena Cody dan teman-temannya sebenarnya belum benar-benar tahu bagaimana menghadapi para anggota kartel. Meski begitu, mereka masih bisa keluar dengan selamat dan langsung kabur secepat mungkin. Setelah merasa aman, mereka mulai menghitung hasil curian, tapi ternyata jumlahnya sangat sedikit, hanya sekitar $497, yang justru membuat mereka tertawa karena merasa seperti perampok paling bodoh. Di sisi lain, Benito yang mengetahui adanya pencurian di salah satu markas kecilnya langsung kembali dimarahi oleh Natalia, yang kembali meragukan kemampuannya dalam menjalankan bisnis. Keesokan paginya, para penjaga markas yang dirampok semalam ditemukan tewas karena dihabisi oleh Benito sendiri yang menganggap mereka gagal menjalankan tugas. Natalia kemudian menunjukkan bahwa ia menemukan helm dan perlengkapan khusus di lokasi, yang menandakan bahwa pelaku bukan warga sipil biasa. Mendengar hal itu, Benito langsung menuduh bahwa ini adalah ulah AI yang ingin balas dendam karena kehilangan Asep sebagai informan mereka. Malam harinya, Cody kembali melihat foto-foto papan investigasi yang sempat ia ambil beberapa hari sebelumnya. Tanpa ia sadari, aksi yang ia lakukan bersama teman-temannya justru memperburuk konflik antara kartel Benito dan pihak di AI. Namun bagi mereka, semua ini tetap dilakukan demi
demi membantu Jesse agar bisa kembali bersekolah. Cody kemudian mengumpulkan teman-temannya lagi dan mulai menyusun rencana perampokan yang lebih besar. Kali ini targetnya adalah salah satu kurir yang bertugas mengantarkan barang sekaligus uang kepada Benito. Cody yakin jika rencana ini berhasil, mereka nggak perlu lagi melakukan aksi gila seperti ini lagi, karena jumlah uang yang dibawa kurir pasti sangat besar. Mereka pun sepakat, dan kali ini mereka memilih untuk nggak terburu-buru, melainkan menyusun rencana dengan lebih matang, meniru cara kerja orang tua mereka saat bertugas. What do you think? We'll make sure on the day our parents... Setelah semua persiapan selesai, mereka akhirnya menjalankan aksi tersebut. Cody memulai dengan menyalakan flare yang membuat para kurir sesak nafas, sehingga mereka terpaksa keluar dari kendaraan. Saat itulah, Danny dan Vaughn bergerak melumpuhkan mereka menggunakan peluru karet. Begitu situasi terkendali, mereka langsung membawa kabur mobil target. Awalnya mereka mengira semua berjalan dengan lancar, namun ternyata salah satu kurir masih mampu berdiri dan mencoba mengejar mereka. Beruntung, Kyle yang memang agak lengean berhasil menembakkan peluru karet dan menghentikan kurir tersebut, sehingga mereka akhirnya bisa melarikan diri dengan aman. Hey, Denny. Yeah. Are you okay? Perampokan kedua berhasil mereka lakukan, dan kali ini yang mereka dapatkan ratusan kali lipat lebih banyak dari yang sebelumnya. Untuk menyimpan uang tersebut, mereka menggunakan gudang terbengkalai milik kakeknya Kyle. Aksi tersebut memicu hal lain di luar dugaan, karena kurir narkoboy yang selamat tadi tiba-tiba menyerahkan diri ke kantor di AI. Ia melakukan itu karena tahu dirinya akan dihabisi oleh Benito, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan berada di bawah perlindungan di AI. Dalam keterangannya, kurir itu mengatakan bahwa ia baru saja dirampok oleh sekelompok perampok amatir, yang terlihat dari cara mereka bertindak serta penggunaan peluru karet dan pistol setrum. Mendengar kabar uangnya dirampok, Benito langsung naik pitam. Namun Natalia mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa pelaku kemungkinan bukan dari pihak di AI, melainkan hanya sekelompok amatir yang kebetulan memiliki perlengkapan khusus. Meski begitu, Benito yang sudah terlanjur murka gak mau mendengar penjelasan apapun. Ia tetap memerintahkan Natalia untuk menemukan pelakunya dan membun-bun seluruh keluarganya. Di tengah situasi yang semakin memanas antara kartel Benito dan di AI, kehidupan pribadi Cody justru berjalan ke arah lain. Hubungannya dengan Siti semakin dekat, dan setelah berbagai usaha pendekatan yang ia lakukan, Cody akhirnya berhasil mendapatkan hati Siti beserta seluruh isinya. Oh my god. Kembali ke kantor di AI, Andre mulai menganalisis rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Dari sana terlihat bahwa peralatan yang digunakan oleh para perampok sangat mirip dengan perlengkapan milik di AI. Hal ini membuat mereka mulai mencurigai adanya orang dalam yang sengaja memperkeruh situasi. Namun pembicaraan itu berhenti ketika salah satu anggota melaporkan adanya pergerakan baru dari kartel Benito. Sayangnya, informasi tersebut ternyata hanyalah jebakan yang dirancang oleh Natalia untuk mendapatkan wajah para agen di AI. Menyadari bahwa ancaman ini kini semakin dekat, Ray memutuskan untuk pulang dan langsung melarang Cody keluar rumah. Keputusan itu kembali memicu perdebatan di antara mereka, karena Cody merasa aturan ayahnya semakin gak masuk akal. Meski begitu, seperti anak muda pada umumnya, larangan tersebut justru membuat Cody semakin ingin melanggarnya. Bahkan kali ini, ia mulai berpikir untuk melakukan perampokan yang lebih besar dengan memanfaatkan akses milik ayahnya. Keesokan paginya, Ray memberi kabar kepada rekan-rekan bahwa ibu Jesse baru saja menghubungi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan tambahan sebesar $300.000. Hal ini justru semakin menguatkan dugaan bahwa pelaku perampokan berasal dari dalam BIA sendiri. Di sisi lain, Jesse langsung mengabari teman-temannya bahwa ia kemungkinan bisa kembali bersekolah bersama mereka. Namun setelah panggilan itu berakhir, Cody kembali mengajak teman-temannya untuk melakukan perampokan lagi. Vaughn menolak karena merasa uang yang mereka dapatkan sudah lebih dari cukup untuk membantu Jesse.
Cody pun menjelaskan bahwa kali ini tujuannya bukan lagi untuk Jesse, melainkan untuk diri mereka sendiri agar bisa bebas pergi kemanapun yang mereka mau, termasuk meninggalkan kehidupannya bersama ayahnya. Namun sebelum perdebatan itu berlanjut, kondisi Danny mulai menunjukkan dampak serius akibat benturan yang ia alami saat perampokan sebelumnya. Danny ternyata mengalami gegar otak ringan dan harus mendapatkan perawatan. Saat menemaninya, Cody meminta maaf atas sikapnya sebelumnya dan mengakui bahwa ia sedang sangat marah pada ayahnya, yang terasa semakin mengekangnya. Namun Danny mengatakan bahwa Ray adalah ayah yang baik. Apalagi sejak ibu Cody meninggal, Ray pasti akan melakukan apapun untuk melindungi Cody, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Bagi Ray, Cody adalah satu-satunya orang yang paling ia cintai. Danny juga menambahkan bahwa sikap Ray bukan karena ia menganggap Cody lemah, melainkan karena itu satu-satunya cara yang ia tahu untuk menjaga anaknya. Di rumah, Ray mulai menyadari sesuatu kalau Cody memiliki kebiasaan menyentuh bahunya sendiri saat sedang bergulat. Dan gerakan itu terasa familiar dengan salah satu pelaku perampokan yang terekam di CCTV. Di waktu yang hampir bersamaan saat Cody hendak pulang dari rumah sakit, ia mendapat telepon dari Siti yang mengatakan bahwa ibunya ingin bertemu dengannya. Malam harinya, Cody mencoba membicarakan hal ini pada ayahnya dan meminta izin untuk mengundang pacarnya makan malam di rumah sebagai gantinya. Karena ia nggak bisa memenuhi undangan tersebut, Ray pun langsung mengizinkannya tanpa banyak pertanyaan. Di sekolah, Cody ternyata masih berniat melanjutkan rencananya meskipun sudah diperingatkan oleh Danny. Di titik ini, kelompok mereka mulai terpecah karena Vonnie memutuskan untuk nggak ikut lagi. Meski begitu, Cody tetap melanjutkan rencananya bersama Kyle. Kali ini target mereka adalah membajak truk pengedar milik Benito untuk mengambil uangnya. Tanpa disadari Cody, Ray dan timnya juga berada di lokasi yang sama karena berencana menggerebek truk tersebut. Saat truk target tiba dan Ray bersama timnya bersiap mengintai, tiba-tiba lampu di sekitar pom bensin padam yang ternyata adalah bagian dari rencana Cody dan Kyle yang sudah mulai bergerak. Tanpa mereka sadari, aksi itu justru memicu baku tembak antara kartel dan DAI. Di tengah kekacauan itu, Cody berhasil membawa kabur truk tersebut. Ray yang langsung melihat kejadian itu akhirnya menyadari bahwa pelaku perampokan memang benar adalah anaknya sendiri. Ia pun langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk menghentikan tembakan dan membiarkan truk itu pergi. Di dalam mobil, Kyle mulai merasa bersalah karena ia sempat melihat ibunya berada di lokasi saat kejadian, dan ia yakin setelah ini ibunya bisa menjadi target kartel Benito karena dianggap terlibat. Andre yang terpaksa mengikuti perintah Ray untuk berhenti menembak, kemudian menghampirinya dan mempertanyakan mengapa Ray membiarkan truk itu pergi begitu saja. Namun Ray nggak memberikan jawaban apapun. Sementara itu, Cody dan Kyle sudah sampai di gudang yang mereka gunakan sebagai tempat penyimpanan. Namun saat mereka membongkar isi truk, mereka justru nggak menemukan uang sama sekali, melainkan hanya ada barang-barang haram yang jumlahnya mencapai puluhan ton. Keesokan paginya di kantor, Andre kembali menemui Ray dan mengatakan bahwa tinggal menunggu waktu aja sebelum para pelaku perampokan tertangkap, entah oleh mereka atau lebih dulu oleh kartel Benito. Mendengar hal itu, malam harinya Ray berniat untuk memaksa Cody mengakui semuanya. Namun sebelum itu terjadi, Siti bersama ibunya sudah lebih dulu tiba di rumah mereka, dan ternyata Natalia datang sebagai ibunya Siti. Dan selama ini, Siti memang sengaja mendekati Cody untuk memata-matai Ray. Di tengah makan malam, Siti berpura-pura izin ke kamar mandi. Padahal diam-diam ia memasang alat penyadap di beberapa sudut rumah. Di situ juga ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu pin logo kartel Benito di kamar Cody, lengkap dengan kunci mobil truk yang baru saja disuri. Setelah makan malam selesai, Siti langsung memberitahu Natalia bahwa dalang di balik perampokan truk tersebut adalah Cody. Mengetahui hal itu, malam itu juga mereka menculik Danny dari rumah sakit. Gak lama kemudian, Siti menghubungi Cody dan membuka identitas aslinya. Ia memberi ultimatum, Cody harus mengembalikan truk milik kartel Benito serta seluruh isinya seorang diri dalam waktu 2 jam, atau Danny akan ia bunuh malam itu juga. Malam itu, Cody diam-diam keluar rumah dan langsung menuju markasnya untuk mengambil truk tersebut. Gak lama setelah ia pergi, anak buah kartel Benito mulai menyerang rumah Ray. Beruntung, Ray yang sigap mampu menghadapi situasi itu dan menghabisi mereka. Setelah itu, Ray menerima pesan dari Cody yang mengatakan bahwa ia pergi
pergi ke rumah sakit untuk menemani Danny. Lalu segera membawa truk tersebut, Ray pun meminta Andre untuk memastikan keadaan Cody dan Danny di rumah sakit. Namun Andre justru mengatakan bahwa mereka berdua nggak ada di sana. Dari situ, Ray mulai menyadari bahwa kemungkinan terburuk sedang terjadi pada anaknya. Hey, everyone okay? She's not in her room. Matthews is freaking out. Cody akhirnya tiba di markas Benito dan langsung mengancam akan meledakkan truk tersebut jika mereka nggak melepaskan Danny. Namun Benito sama sekali nggak peduli karena ia yakin bom yang dibawa Cody nggak benar-benar berbahaya. Siti kemudian menjelaskan bahwa selama ini ia memang mencari tahu siapa saja anak-anak agen di AI di sekolah dan baru benar-benar mengetahuinya setelah ayah Jesse tewas. Cody sempat mencoba meledakkan truk tersebut, namun seperti dugaan Benito, nggak terjadi apa-apa. Situasi itu membuat Cody semakin terpojok, dan saat ia hampir dibunuh, tiba-tiba Ray bersama tim AI datang tepat waktu. Dan baku tembak pun langsung terjadi. Di tengah kekacauan itu, Natalia berusaha membawa Danny kabur, sementara Andre berhasil menembak mati Benito. Cody sendiri masih berusaha menyelamatkan Danny dengan mengejar mereka yang kabur ke sebuah lorong. Saat Natalia menyadari kehadiran Cody dan mencoba menghabisinya, Ray datang dan berhasil menghentikannya dengan menembak mati Natalia. Siti yang ketakutan akhirnya melepaskan Danny dan kabur begitu aja. Sedangkan Ray justru menghajar Cody di depan Danny, lalu meminta mereka berdua untuk bersaksi bahwa mereka diculik dan disiksa, agar nggak terjerat masalah hukum yang lebih besar. Saat Andre datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Cody bilang bahwa mereka diculik dan dihajar oleh anak buah Benito, sesuai perintah yang disuruh ayahnya. Namun sebenarnya Andre memahami bahwa alasan tersebut hanyalah omong kosong yang dibuat oleh Ray untuk melindungi anak mereka, dan ia pun mengingatkan Ray agar memastikan anak-anak mereka gak melakukan kebodohan semacam ini 2 kali. Setelah semuanya berakhir, hubungan Ray dan Cody perlahan membaik. Cody mulai memahami bahwa ayahnya hanya ingin melindunginya, sementara Ray juga memberi ruang bagi Cody untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. Di sisi lain, di markas besar Benito terungkap bahwa Siti sebenarnya adalah adik bungsu Benito. Ia pun mulai mengambil alih dan membangun kartelnya sendiri, bahkan dengan menghabisi ayahnya terlebih dahulu. Sementara itu, Jesse akhirnya kembali ke El Paso dan mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah barunya. Dan film ini pun berakhir. Dari cerita ini, ada satu hal yang cukup terasa hikmahnya kalau ternyata niat baik gak selalu berujung baik. Kalau caranya salah, ya salah. Cody dan teman-temannya memang ingin membantu, tapi keputusan yang mereka ambil justru membawa mereka ke masalah yang jauh lebih besar. Di sisi lain, film ini juga nunjukin kalau seringkali orang tua terlihat mengekang bukan karena ingin membatasi, tapi karena takut kehilangan. Seperti kata Albert Einstein, kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama saat kita menciptakannya. Kalimat ini relate banget ya dengan apa yang dilakukan Cody. Dia mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang justru memperbesar konflik, karena tetap berada di pola pikir yang sama, emosional dan terburu-buru tanpa melihat konsekuensi jangka panjang. Nah, kalau menurut kalian kira-kira gimana tingkahnya Cody ini sob? Apakah kalian merasa Cody adalah pahlawan atau justru ikut emosi sama semua keputusannya? Ya, cuaks. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kasih tahu film apa sih yang kalian mau buat kita bahas. Serta jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita dari film-film seru lainnya. Oke, see you next time and goodbye.